Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melania Ramadanti, NIM 1830202239. Saya dari kelas P7 angkatan 2018. Baik, di sini saya dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi kami yang berjudul pengelolaan kelas, di mana saya akan menjelaskan pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah usaha sadar atau keterampilan seorang guru untuk menciptakan, mengatur, dan memelihara kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis dan kondusif yang mengarah pada penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi atas kondisi proses belajar mengajar dengan baik, dan tujuan kurikulum dapat tercapai. Adapun peran guru dalam strategi pengelolaan kelas, di mana guru merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasilnya proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru sangat dituntut untuk meningkatkan peran dan kompetensinya agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Adam dan Desey mengemukakan peranan guru dalam proses belajar mengajar ada 4. Yang pertama, guru sebagai demonstrator, ialah guru berperan untuk membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Dan yang kedua, guru sebagai pengelola kelas, di mana melalui pengelolaan kelas yang baik, guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar mengajar dengan baik. Dan yang ketiga, guru sebagai mediator dan fasilitator. Guru sebagai mediator hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi guna mengefektifkan proses belajar mengajar. Sedangkan guru sebagai fasilitator diharapkan bisa menyediakan fasilitas yang memungkinkan anak didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran dengan mudah, di antaranya dengan menciptakan suasana belajar dan yang menyenangkan. Yang keempat, guru sebagai evaluator, ialah guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Ada beberapa fungsi guna sebagai pengelola kelas, yaitu merancang tujuan pembelajaran, memotivasi yang dilakukan dengan memberi hukuman atau reward, mendorong dan menstimulasi siswa serta mengawasi segala sesuatu apakah berjalan dengan lancar atau belum dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Saya akhiri. Wallahumma fiqh aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mili Jasafain Azan, NIM 1830202238. Saya dari kelas P7 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas yaitu sebagai berikut: 1. Hangat dan antusias. Dan yang kedua, tantangan. Yang ketiga, variasi. Keempat, keluasan. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Dan yang keenam, penanaman disiplin. Mengapa hal-hal tersebut harus dicermati terlebih dahulu? Karena prinsip-prinsip itu sangat penting. Yang pertama itu hangat dan antusias. Kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan.
kedua, tantangan ini bertujuan agar meningkatkan gairah peserta didik dalam belajar, sehingga peserta didik tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Dan yang ketiga, bervariasi. Bervariasi ini sangat penting agar siswa tidak merasa jenuh karena pengulangan aktivitas yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Keempat itu keluasan. Jadi dalam proses belajar mengajar, guru juga harus waspada dan mengamati jalannya proses kegiatan tersebut, karena kemungkinan munculnya gangguan siswa seperti keributan siswa atau yang lain sebagainya. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Jadi sebagai guru juga kita harus menekankan hal-hal yang positif agar siswa tidak terpengaruh pada hal-hal yang negatif lainnya itu. Kanan itu juga dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Nah, penanaman disiplin diri ini sangat penting agar siswa dapat mengembangkan disiplinnya pada diri sendiri agar tidak terjumus pada hal-hal yang salah. Selanjutnya, saya ingin membahas hal-hal yang harus dihindari dalam mengelola kelas. Yang pertama itu campur tangan yang berlebihan. Dan yang kedua, kelenyapan. Yang ketiga, ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. Keempat, penyimpangan, dan kelima, bertele-tele. Nah, hal ini harus diperhatikan karena dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa. Yang pastinya akan membuat dampak bagi siswa yang langsung mudah terpengaruh hal-hal tersebut. Jadi kita sebagai guru harus juga memperhatikan hal-hal tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena salah datang dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mukorrobin, NIM 1830202247, kelas PAI 7 angkatan 2018. Pembahasan kelompok saya, pengelolaan kelas. Pembelajaran yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh pembaharuan kurikulum, fasilitas yang tersedia, maupun kedekatan antara seorang guru dan siswa-siswinya. Akan tetapi, seorang guru harus tahu tentang kiat-kiat memanajemeni kelas. Maksudnya, guru harus tahu dan paham betul apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam mengajar, hal apa saja yang harus dirancang, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan berkesan bagi siswa-siswinya. Adapun indikator keberhasilan dan kesuksesan seorang guru dalam mengajar ada 6. Yang pertama, guru harus tahu tentang perbedaan antara manajemen kelas dan mendisiplinkan kelas. Yang kedua, saat pulang ke rumah, guru tidak dalam keadaan lelah, atau dalam kata lain, guru harus selalu terlihat semangat. Yang ketiga, guru harus tahu perbedaan antara prosedur kelas dan rutinitas kelas. Yang keempat, guru tidak mendisiplinkan siswa dengan ancaman. Yang kelima, guru harus mengajarkan kepada siswa tentang pentingnya tanggung jawab. Dan yang keenam, guru harus mengerti kepada siswa tentang kejadian-kejadian yang ada di kelas murni karena sesuatu, sedangkan kedisiplinan dapat dipelajari. Nah, jika 6 indikator itu dapat dijalankan dengan baik oleh guru, maka guru tersebut baru dapat dikatakan berhasil dalam mengajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.